Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Galih, masih dalam kontennya Dinas Koperasi, yaitu Bisa Peluk, bincang santai pelaku UKM. Kali ini kita udah bareng sama seorang pelaku UMKM dari Purbalingga, tepatnya dari kecamatan mana, Pak? Kecamatan Kemangkon, Desa Kecamatan Kemangkon. Iya. Desa Kedung Benda. Desa Kedung Benda. Iya. Kedung Benda. Kita udah bareng sama Pak Anto. Beliau ini adalah seorang pelaku usaha, tepatnya dalam pembuatan kerajinan akar kayu jati, ya, Pak. Betul, ya? betul. Yeah, beliau adalah owner dari apa sih namanya, Pak? Akar Jaya. Akar Wijaya. Akar Wijaya, teman-teman. Kita beruntung banget bisa ketemu sama Pak Anto. Bukan di workshopnya, tapi kali ini kita nyamperin Pak Anto di tempat salah satu kliennya. Jadi Pak Anto ini sedang mengerjakan sebuah project, Pak, ya. Betul. Dari salah satu kliennya, bikin apa, Pak? Kayak gapura gitu, Pak, ya? Gapura. Ada gapura, ada termasuk apa namanya, patung-patung hiasan juga. Iya. Udah jalan kurang lebih 6 bulan ya, Pak, ya? Iya, 6 jam. Jadi mungkin mohon maaf teman-teman kalau nanti ada suara-suara bising dari teman-temannya Pak Anto di belakang, karena emang lagi proses pengerjaan proyeknya gitu. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Pak Anto. Oke, Pak Anto, bisa nih mungkin sebagai pembukaan diceritakan dulu prosesnya Pak Anto dulu, apa pertama kali memulai bisnis usaha kerajinan akar kayu jati ini dari tahun berapa? Terus waktu itu apa yang melatar belakang Pak Anto mulai usaha ini? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, saya Anto. Nama lengkap saya Nyarjan Prianto, panggilan akrabnya Anto. Saya pengrajin patung dari berbahan baku akar jati yang dimulai tahun 2016 bulan Agustus. Wah, 2016 bulan Agustus. Iya, itu terinspirasi saat ke sungai itu melihat apa kayu-kayu sungai lah, kayu-kayu yang udah kerendam berapa puluh tahun. Itu bentuknya unik-unik, Mas. Oh. Akhirnya saya terinspirasi untuk dijadikan sebuah kerajinan. Ya, motivasi saya untuk membuka usaha ini, saya ingin bisa bermanfaat untuk orang lain dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Itu gitu. Motivasi saya, Pak. Wah, mulia sekali ya, teman-teman ya. Tapi Pak, waktu itu kan berarti tahun 2016 itu Pak Anto ceritanya lagi di sungai. Iya. Akar yang unik-unik itu emang udah akar kayu jati atau akar? Itu masih akar, nggak tahu akar jenis kayu apa. Oh, cuman Pak Anto waktu itu lihat kok akar bentuknya unik, kayaknya bisa nih dibikin jadi kerajinan. Iya. Oh. Kadang kan ada yang bentuk seperti mata. Akhirnya saya ambil, saya coba pertama saya bikin ukuran kecil lah, Mas. Ukuran 50 cm kali 45. Itu untuk hiasan meja. Berarti setelah itu Pak Anto melakukan riset, ternyata emang yang cocok untuk dipakai kerajinan itu kayu jati, akar kayu jati gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya Pak Anto sendiri backgroundnya apa nih, Pak, kalau boleh tahu? Sebelum berarti tahun 2016 itu Pak Anto tuh berprofesi sebagai apa atau menekuni usaha apa gitu? Saya backgroundnya itu tukang kayu, Mas, bikin mebeler. Tapi karena dalam hal pertukangan itu kan harus detail banget, Mas. Misalkan harus presisi, garapan harus halus. Nah, saya orangnya nggak sabaran. Saya ngambilnya yang simple aja, Mas. Misalkan kalau ini yang saya bikin kan itu alatnya cuman ini bendo, Mas. Jadi nggak perlu halus, nggak perlu. Yang penting ada kemiripan. Terus diusahakan bentuknya yang senatural mungkin. Oke. Sorry, waktu itu Pak Anto jadi tukang kayu itu punya usaha sendiri atau ngikut orang lain gitu? Kadang-kadang ada panggilan, gitu. Ya usaha sendiri. Tapi karena ya kurang telaten lah dalam hal inilah pengerjaannya. Tapi kalau bicara soal ketelatenan, bukannya justru malah yang sekarang menuntut lebih telaten lagi, Pak? Karena kan dari akar-akar yang bentuknya random gitu disusun sampai akhirnya berbentuk apa, ada patung. Tadi saya lihat yang di situ kan ada singa, ada mungkin kayak tadi Pak Anto cerita ada tokoh Groot itu yang dari Avenger itu, atau mungkin
selama ini udah pasti kan bentuknya macam-macam kan, request dari orang kan pasti macam-macam lah, itu gimana tuh? Apa nggak kesulitan, Pak? Ya, dalam hal kalau sebenarnya kalau misalkan membentuk patung ini kesulitannya itu memilih bahan baku, Mas. Jadi kalau misalkan udah dapat bahan bakunya itu pengerjaan cepet, apalagi kalau moodnya lagi baik. Tapi Pak Anto emang selain backgroundnya sebagai tukang kayu, emang apa itu senang kesenian atau emang sebelumnya emang pernah apa ya menggeluti apa seni patung itu sendiri? Pelukis, Mas. Emang bisa gambar berarti? Oh iya, emang berarti punya basic apa sebagai tukang kayu sama emang bisa gambar gitu ya? Oh, oke. Kalau itu Pak, waktu pertama kali merintis itu, tapi tahun 2016 bulan Agustus tadi, ketika Pak Anto lagi di kali, terus lihat akar kayu kayaknya bentuknya unik nih, bisa dibikin jadi apa namanya sebuah kerajinan. Waktu itu berarti langsung dieksekusi atau gimana? Iya. Langsung bikin ngumpulin dulu, Mas. Gimana? Ngumpulin buah bahan dulu. Oh, berarti misalkan untuk bahan kaki, terus untuk bahan apa punggung kuda. Waktu itu yang dibikin pertama kali apa? Kuda, Mas. Oh, kuda. Ya, kuda ukuran kecil, 50 cm lah. Oh, untuk berarti itu bikin istilahnya kayak sampelnya dulu. Iya, sampelnya. Akhirnya dipasarkan lewat Facebook. Langsung Instagram. Dari dipasarkan sampai akhirnya dapat customer pertama itu berapa lama? Oh, itu prosesnya lama, Mas. Jadi pertama itu perkenalan. Ya, saya buka usaha dari tahun 2016 itu dapat apa orderan pertama itu mungkin selisih 1 tahun baru dapat orderan. Iya. Oh, orderan pertamanya apa? Kuda juga itu atau bukan beruang. Oh, beruang. Beruang tingginya 2,40 meter. Oh. Jadi kalau misalnya mau pasang kepala itu harus pakai tangga. Waduh. Itu dulu yang kuda itu yang sampel pertama Pak Anto bikin itu pengerjaannya butuh berapa lama? Itu waktu itu karena masih pemula ya. Itu sampai 2 minggu. 2 minggu. Iya. Kalau yang beruang tadi yang pesanan pertama itu? Kalau beruang itu sampai 1,5 bulan. 1 bulan setengah. Iya, baru setinggi selesai. 2 meter. 2,40 meter. Oh. Oke. Saya pengen tahu nih Pak, proses pembuatan kerajinan akar kayu jati itu dari proses awal banget sampai akhirnya jadi produk yang bisa apa ya dinikmati keindahannya. Itu berarti prosesnya gimana tuh? Apa aja gitu? Prosesnya itu bener apa? Jadi orang mau meniti usaha itu harus benar-benar orangnya harus kuat mental, Mas. Dalam hal pendapatan, pemasukan, terus kunjungan orang. Betul, benar itu benar. Jadi saya pernah dikucilkan orang, Mas. Waduh. Jadi cuma dicibir orang lah. Kalau kebanyakan orang kan misalnya kayu-kayu seperti ini kan maksudnya cuma buat ini bahan bakar, buat kayu bakar. Oh iya betul. Nah, itu saya dicibirnya di situ. Kadang misalkan ya kita bikin produk, itu si peminat tuh kadang apa memandangnya tuh dari bahan bakunya. Jadi nilai seninya itu nggak ada. Jadi karena mereka pikir itu kita dapatkan kayu itu karena limbah. Itu mereka meminta harganya seenaknya aja. Nawarnya kebangetan. Iya, nawarnya kebangetan. Padahal saya juga malah justru untuk mendapatkan bahan baku seperti ini dibandingkan dengan bahan baku kayu yang biasa itu gitu. Lebih mudah yang kayu biasa, Mas. Pertukangan. Kalau ini mesti harus ke Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro? Iya, Bojonegoro. Karena kita ngambil kayu jati karena kan orang udah tahu semua kualitasnya. Terus untuk cuaca juga tahan. Oh, gitu. Terus sama hama kayu itu nggak mempan. Oh. Jadi kualitasnya memang benar-benar bagus lah kalau kayu jati. Itu berarti prosesnya gimana tuh Pak? Dari misalkan saya datang nih. Iya. Pak, saya mau pesen bentuknya Doraemon misal. Iya. Doraemon. Itu berarti nanti yang dilakukan Pak Anto itu dari awal denger saya mau pesen kerajinan berbentuk Doraemon sampai akhirnya nanti jadi Doraemonnya. Iya. Itu yang Pak Anto lakukan apa aja prosesnya? Pertama saya bikin desainnya. Bikin desain, terus ukurannya, terus jenis kayunya gitu. Terus milih
bahan baku yang mau digunakan. Itu proses. Bahan bakunya bukannya tadi cuman kayak akar kayu jati atau bisa yang lain lagi? Ya kalau misalkan kalau yang ukuran kecil itu bisa kayu apa aja bisa masuk. Oh gitu. Iya. Kayu jati itu berarti khusus untuk yang luar ruangan. Oh yang di luar. Iya. Oh iya. Berarti kayak gerbang ini yang lagi dibikin itu kayu jati semua. Harus kayu jati. Harus kayu jati. Karena bakal kepapar kena panas, kena hujan gitu. Oh, kadang kalau lain kayu jati kan pecah-pecah kalau kena panas. Kalau ini enggak. Tapi berarti misalkan emang pesanannya itu peruntukannya untuk dalam ruangan nggak harus kayu jati sebenarnya? Ya nggak harus kayu jati. Asalkan bentuknya unik kayunya itu. Kita nyarinya kan kayunya apa? Jadi seperti erosi seperti inilah. Jadi ada motif-motif yang alami. Kalau bentuknya unik ya masuk untuk bahan baku. Oh, ya itu berarti prosesnya tadi gambar, nyiapin sketsanya, terus menentukan dan mencari bahan bakunya, terus apa lagi Pak? Terus eksekusi, bikin berarti kerangkanya dulu ya? Kerangkanya kan ada dulu. Kerangkanya. Kerangkanya itu pakai apa biasanya? Kalau kerangka itu langsung kayu. Oh kayu? Iya. Nanti bagian-bagian kulit, misalkan bagian apa itu menyusul. Oke, berarti dari kerangka itu dibentuk menyerupai apa namanya bentuk sesuai pesanannya. Iya. Terus nanti ditempel-tempel dengan akar kayu jati atau kayu yang lain itu gitu ya. Prosesnya biasanya sampai berapa lama tuh Pak rata-rata? Kalau yang patung ukuran kecil itu paling lama 1 minggu. Oke. Iya paling lama 1 minggu. Kalau yang ukuran-ukuran seperti ini yang patung yang udah jadi itu 2 minggu. Oke. 2 minggu lebih lah. Kalau itu Pak, berarti kan ini Pak Anto udah jalan kurang lebih 6 tahunan ya? Iya. Pesanan yang paling gede Pak, itu bikin apa? Ini kan sebenarnya cukup gede juga. Iya. Ada nggak yang lebih gede dari gerbang ini? Nggak ada, belum. Ini paling gede. Pertama yang bikin itu yang ukuran yang beruang itu. Oh beruang itu? Itu yang pesanan pertamanya malah termasuk yang paling besar ya? Iya, itu sangat menantang banget. Tapi Pak Anto pas denger orang pesan itu langsung diiyain aja gitu? Iyain aja, iyain aja. Karena asalkan ada bahan baku, terus saya siap, saya kerjakan. Padahal sebelumnya belum pernah belum pernah itu ya? Belum pernah. Oke, itu salah satu mental pengusaha tuh Pak. Iya. Katanya kan orang yang mau berusaha itu ketika kesempatan datang udah iyain aja dulu gitu. Ya. Nanti sambil jalan sambil belajar gitu, katanya gitu. Berarti Pak Anto udah mempraktekkan itu mempraktekkan. Ya. Ketika ada pesanan walaupun ternyata yang datang itu pesenannya langsung yang wah gede gitu, ya udah diiyain dulu aja gitu. Iya, saya anggapkan saya merasa harus bisa lah gitu. Tertantang jadi, juga ya. Iya, tertantang. Jadi jangan bilang tidak. Betul. Gimana pun caranya harus diterima gitu. Betul. Itu waktu itu dibikin sendiri atau udah ada timnya gitu Pak? Masih sendiri. Sendiri? Iya. Itu beruang 2 meter itu diselesaikan sendiri? Sendiri. Berarti? Wah. Kalau sekarang udah punya tim berapa orang? Kalau sekarang itu 5 orang. 5 orang? Iya. Itu teman-temannya Pak Anto semua berarti? Iya. Dulunya teman-teman tukang kayu juga? Bukan. Oh, bukan. Orang sekitaran. Oh. Orang sekitaran. Malah sebelumnya nggak punya basic di kayu bahkan? Belum. Berarti Pak Anto yang ngajarin, akhirnya dibawa jadi timnya Pak Anto gitu? Iya. Itu saya kan untuk misalkan pekerjaan yang bisa aja. Kayak misalkan mendempul, mengamplas itu kan bisa. Oh gitu. Kalau untuk desain itu belum pada bisa. Oke. Jadi saya itu dari bentuk, pemilihan bahan baku, terus desain itu saya semua. Kalau misalkan yang lain itu bisa dikerjakan sama orang lain. Oke. Kalau itunya Pak, saya tertarik bahas ini nih Pak, range harga produknya. Harga produk berarti katakanlah mungkin Pak Anto pernah bikin yang paling simple, yang paling kecil itu pernah dihargain berapa, terus sampai yang paling besar kayak berarti gerbang ini itu dihargain berapa? Iya. Kalau waktu zaman masih itu lagi rame-ramenya Baby Groot, itu ukuran 80 cm
saya jual 1.500.000. 80 cm itu udah termasuknya kecil berarti? Kecil, iya. Terus kalau yang ukuran besar itu kisaran 7 jutaan. Berarti dari 1,8 sampai 7. Iya. Itu yang baby crude semua, apa gimana? Kalau baby crude itu yang ukuran 80 cm. Oh, berarti kalau yang besar 8 juta itu termasuk ini berarti gerbang iya, ini. Iya. Gerbang ini berarti bukan itu... kalau gerbang ini beda. Oh, beda lagi. Misalkan jenis-jenis patung seperti yang patung-patung aja. Iya. Oh. Kalau crude yang dewasa itu beda lagi harganya. Itu kan pengerjaan juga lebih lama. Oh. 1 bulan lebih lah. Kalau proyek yang Pak Anto hargain paling besar itu apa? Ini bukan? Atau pernah ada yang lebih besar lagi? Itu rata-rata harga segitu, Mas. Segituan? Iya. Kalau ini gerbang ini berapa desa penasaran sih? Kalau ini 10 juta, Mas. 10 juta untuk satu untuk gerbang pemasangan ini? Aja. Iya. Pemasangan? Iya, pemasangan kayu-kayu tempel itu. Oh, oke. Berarti ini total habis berapa nih, Pak? Di klien yang ini, berarti kan ada bikin gerbang, bikin patungnya berapa biji tuh? Iya. Termasuk ini juga kan berarti ya? Iya, ini. Habis berapa nih, Pak, untuk proyek ini 6 bulan di perumahan ini? Ini untuk bahan bakunya kisaran 6 jutaan lah. 6 jutaan? Iya, untuk bahan bakunya aja. Totalnya semua? Kalau totalnya sekitaran untuk sama biaya anak buah. Itu hampir 20. Iya. Wah, lumayan ya. Bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan lancar terus ya, Pak. Amin. Nah, selanjutnya gini, Pak. Produk-produknya Pak Anto ini kan bisa dibilang produk-produk tersier ya. Maksudnya produk-produk yang biasanya hanya dibeli oleh kalangan orang-orang menengah ke atas. Iya, kan? Maksudnya orang yang kepikiran bikin gerbang pakai kayu jati, akar kayu jati, atau punya patung-patung hiasan singa, kuda, itu kan biasanya orang-orang kaya aja. Iya. Dari Pak Anto sendiri ngerasa kesulitan nggak untuk nyari pasarnya? Ya, untuk saat ini sih, Mas, masih sangat kesulitan. Iya. Dulu saya pernah ada pelanggan dari Kalimantan Barat. Itu pesen patung rusa. Harganya masih murah banget. Satu patung rusa itu kan saya jual 3.500.000. Tapi ongkos kirim sana yang nanggung. Oh gitu. Itu terus itu udah 3 kali pesan ke saya. Tapi semenjak ada COVID itu, Mas, alhamdulillah berdampak juga ke saya. Kenapa? Jadi malah tambah banyak apa gimana? Maksudnya malah sepi. Ya sekarang udah mulai stabil lagi. Oh gitu. Waktu zaman masih lagi gencar-gencarnya COVID itu, susah banget, Mas. Padahal ada loh, Pak. Maksudnya kayak pas lagi COVID, kebanyakan orang nggak kemana-mana, stay di rumah. Itu bahkan ada yang akhirnya malah jadi ya ini kita bicara orang-orang menengah ke atas ya, yang mungkin emang punya tabungan banyak gitu. Ketika mereka stay di rumah sekian lama kemana-mana, akhirnya jadi malah terbuka keinginan untuk kayaknya rumah ditambahin ini bagus nih. Kita ini jadi kayak mungkin yang tadinya pas hari-hari normal nggak kepikiran, pas pandemi jadi kepikiran. Nah tadi pas Pak Anto bilang alhamdulillah, itu kirain apa jadi tambah banyak gitu, ternyata enggak juga. Enggak. Oh, enggak juga. Jadi mungkin mereka pikirnya kalau misalkan menerima orderan dari luar kota, kemungkinan kan nanti paketnya terpapar virus, mungkin takutnya seperti itu. Masih parno banget, Pak. Iya. Kita ada masa-masanya kayak gitu sih. Mau terima barang dari luar, pesen GoFood aja kadang dibungkus plastik masih disemprot-semprot lagi gitu kan. Nah itu kan mungkin yang dikhawatirkan seperti itu. Iya, betul. Sehingga pesanan-pesanan kan jadi sepi. Oke. Kalau Pak Anto kan tadi bilang untuk menemukan pasarnya masih agak sulit gitu kan, yang mau pesen patung-patung akar kayu jati kayak gini. Selama ini metode pemasaran yang dipakai apa aja tuh, Pak? Itu untuk pemasaran yang masih saya lakukan untuk saat ini masih tergantung sama Facebook.
Pengandelin Facebook Iya, banget. iya. Facebook aja atau termasuk kayak Ada yang Instagram, TikTok gitu? Enggak. Oh enggak. Cuman Facebook sama Instagram. Itu dioperasikan Pak Anto sendiri atau ada anaknya mungkin? Saya sendiri, masih sendiri. Pak Anto sendiri? Iya. Wah, lumayan. Pak Anto ini umur berapa Jung Sewu? Saya 46. 46. Tapi masih keep up sama yang gitu-gitu ya? Ya Iya. mau nggak mau Pak ya? Iya. Emang zamannya udah semua orang harus melek sosmed, internet, Iya, ya mau nggak betul. mau terjun ke sana Iya, gitu ya? iya, betul. Oke. Tapi Jung Sewu untuk anaknya ada Pak? Anaknya- Punya anak berapa? Anaknya 3. Oh, Udah ada yang mondok. tertarik itu Nggak juga ada. ngulik ini gitu? Enggak ada. Enggak ada semuanya satupun. itu kerja sendiri gitu? Enggak, masih mondok, Mas. Oh mondok. Di Oh, Lirboyo, iya. Kediri. Oke. Masih belajar. Oke. Kalau bicara inovasi produk nih Pak, dari Pak Anto sendiri, ini kan berarti udah jalan 6 tahun tadi usahanya Pak Anto. Kebanyakan kan berarti bikin barang-barang hiasan gitu kan. Iya. Ada nggak inovasi yang mungkin sedang digodok, yang sedang dikembangkan, mungkin kedepannya pengen bikin apa lagi untuk menambah diferensiasi produknya gitu? Iya. Kalau untuk saat ini sih belum ada, Mas. Oh belum? Belum ada, masih dengan usaha yang sekarang ini. Oh, Pak, masih explore di situ Iya, aja ya? iya, Oh, masih fokus iya, ke iya. itu. Mungkin lebih mengembangkan lagi gimana caranya bikin hewan-hewan lainnya mungkin Iya. masuk. Hewan yang paling aneh apa Pak? Pernah masuk Pak? Hewan yang paling Yang aneh, umum kan paling kuda gitu Iya. kan, kuda, singa. Yang paling aneh apa? Ada nggak? orang utan pernah Orang bikin. hutan Iya. Tapi jadi juga akhirnya? Jadi juga ya? terus burung rangkong itu Burung jarang. Saya bahkan nggak tahu burung rangkong itu apa loh Pak. Nggak kebayang bentuknya loh. Pak Anto waktu itu udah tahu tapi burung rangkong. Iya, Apa akhirnya paling- googling gitu? Lihat di googling itu. Oh, pas tahu bisa bikin burung rangkong nggak Pak? Bisa. Bisa. Padahal nggak tahu. Itu Nggak nanti tahu, di-googling sebelumnya gitu belum ya. tahu. Oh, iya. Oke, terakhir Pak, buat teman-teman koperasi UKM nanti yang mungkin nonton videonya, Iya. barangkali tertarik sama produk-produknya Pak Anto nih, bisa pesennya kemana atau mungkin disebutkan akun Facebooknya, Instagramnya, atau mungkin punya akun di Shopee segala macem, atau WA-nya Pak Anto, monggo dipromosikan di sini. Ke WA aja ya, Mas. Boleh disampaikan aja sama penonton yang nanti nonton videonya. Nih. Untuk semua penonton, kalau misalkan ada yang ketertarikan dengan kerajinan saya, itu bisa hubungi nomor 083875515605 Anto Wijaya. Oh, Anto Wijaya. Oke. Dicatat ya teman-teman ya, nanti barangkali minat bisa langsung hubungi nomornya, langsung nanti bisa konsultasi dulu sama Pak Anto langsung. Oke. Baik, terima kasih Pak Anto atas waktunya, sharing-sharingnya soal kerajinan akar kayu jati. Menarik sekali, mudah-mudahan dari video ini nanti tayang, ada teman-teman yang nonton juga bisa tertarik pesan ke Pak Anto. Amin. Sukses terus Pak Anto. Amin. Monggo bisa dilanjut lagi kerjanya. Terima kasih. Oke. Teman-teman, makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian seneng sama konten-konten Dinas Koperasi, segera like, subscribe, dan share channelnya ke semua teman-teman kalian. Makasih. Saya Galih Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.